Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Danova Adi Saputra dari SMKN 1 Selong, kelas TPMJ, akan melaksanakan tugas praktik sesi 2 menggunakan software Sinumerik 88D Milling. Langsung saja. Pertama, kita buka software 88D Milling. Kemudian kita klik New untuk membuat mesin baru. Klik Milling. Kemudian mengisi file nama. Kemudian memilih mesin yang sudah dibuat, kemudian mengklik Start. Yang pertama, kita akan melakukan referensi point. Dengan mengklik referensi point, kemudian reset, mengklik pada bagian feed rate hingga 100, menggunakan putaran spindle, kemudian klik reset, kemudian mengklik sumbu Z, sumbu Y, kemudian sumbu X. Terlihat tanda referensi point sudah muncul pada masing-masing sumbu. Setelah melakukan referensi point pada mesin, maka selanjutnya kita akan melakukan setting tool. Namun terlebih dahulu kita akan mengklasifikasikan dan menentukan tool-tool yang akan digunakan untuk pengerjaan sesuai dengan benda kerja atau produk yang akan dikerjakan. Berdasarkan gambar ini, untuk yang pertama, nomor 1 akan dilakukan face milling. Yang kedua, mengerjakan radius dan chamfer, kemudian membuat rectangle pocket, kemudian circular pocket, kemudian membuat kontur, kemudian membuat circum slot, 3 buah circum slot, kemudian membuat center drilling, kemudian depth hole drilling, yang terakhir membuat rigid tapping. Maka yang selanjutnya adalah kita akan menentukan tool yang digunakan. Sini toolnya sudah dihapus, maka kita akan membuat atau menambah tool yang baru. Yang pertama, milling tool. Tool nomor 1, length 100,
Kemudian untuk diameter 12, radius 6 mili. Kemudian tool nomor 2, length 100 dengan diameter 10, maka radius 5 mili. Kemudian tool nomor 3 dengan diameter 6, maka radius 3 mili dengan length 100. Kemudian kita akan menggunakan drill tool, NC drill, panjang 100, kemudian diameter 5, kemudian twist drill untuk tool nomor 5 dengan diameter 4,2 mm, radius 2,1, kemudian length 100, kemudian tapping tool untuk tap dengan tool nomor 6, 100 dengan diameter 5. Baiklah, di sini tool yang digunakan untuk produk. Setelah menentukan tool yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah membuat program pengerjaan sesuai urutan pengerjaan tadi. Yang pertama, kita akan membuat program baru dengan mengklik New, kemudian klik OK, maka akan tampil lembar program. Kita akan menggunakan G17 untuk pengerjaan pada plane XY, G90 untuk sistem absolute, kemudian menggunakan offset G54, kemudian G71 untuk sistem matris. Kemudian kita panggil tool 1 pada D1 M06. Kemudian untuk pengerjaan awal, spindle, putaran spindle 2000, kemudian M3 untuk putaran searah jarum jam, kemudian G94 untuk milimeter, untuk feed rate-nya milimeter per menit, menggunakan feeding 500, kemudian sistem pendingin
08. Kemudian men-set posisi awal G00 pada X 100, Y 100, dan Z 100. Oke, yang pertama untuk program pertama yaitu face milling. Untuk melakukan pengefreezan muka akan digunakan end mill 12 mili. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan face cut yang berada di luar program, kemudian yang kedua menggunakan face milling. Yang pertama, kita mencoba face cut dengan menekan tombol mesin, kemudian masuk ke menu jog, memilih menu face cut, kemudian mengisi parameter yang tersedia. 1, kemudian kita menggunakan set G54, restriction point plane itu 10, kemudian 1, bit rate-nya 700, dan putaran spindle 2000. Kemudian searah jarum jam menggunakan ROV. Kemudian di sini kita isikan 0, mulai dari titik 0, Y 0, Z 0, kemudian panjang 70, X1, Y1 100, kemudian 0,1, 0,1, 0,1, kemudian 0,5. Kemudian kita pilih untuk menggunakan yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, itu tadi metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode face cut. Untuk membuat program pada milling, kita mengklik mill, kemudian face milling, kemudian mengisi retract plane 10, kemudian reference plane 0, kemudian safety distance 0,5, kemudian depth untuk penyayatan minus 0,1, kemudian titik 0 PA 0, P0 PO starting point of rectangle 0, kemudian length 70, width 100, kemudian angle between longitude 0, kemudian max infit depth kita isi 0,5, kemudian maximum infit width 5, kemudian retract path 5, path kita isi 0, fit rate kita isi 300, kemudian untuk robbing finishing kita gunakan nomor 41. Ya. Kemudian yang terakhir path in plane kita isi 0. Kemudian kita klik OK.
Seperti ini untuk tampilan program untuk phase milling. Kemudian kita akhiri program phase milling dengan supa G00, kemudian suhu Z 100, kemudian supa G00 X 100 Y 100. Kemudian untuk percobaan simulasi kita akan menggunakan M30 sebagai ekor program. Untuk melakukan simulasi kita klik simu, kemudian bit rate-nya kita atur 100, kita atur pada auto, kemudian cycle start. Ya, berhasil. Kemudian kita akan masuk ke proses kedua, yaitu membuat atau untuk pengerjaan radius dan chamfer. Pertama, kita memberikan pembatas pada program 2 RND CHR. Kemudian langkah pertama kita akan mematikan spindle M5, kemudian M09, kemudian mematikan sistem pendingin menggunakan M00. Kemudian kita memanggil tool kedua di D1 M06. Kemudian menggunakan putaran spindle S2000, putaran searah jarum jam M3, kemudian G94 untuk milimeter per menit, bit rate F300. Kemudian menyalakan sistem pendingin menggunakan M08. Kita posisikan tool pada G00 X min 6 Y 92. Kemudian G00 pada Z2. Kemudian G01 dengan bit rate 300 dengan kedalaman penyayatan minus 10. Kemudian untuk kompensasi radius kita menggunakan G41 pada Y90, kemudian G01 pada X5,
kemudian G01 pada X10 radius RND sama dengan 5. Kemudian G01 Y97, kemudian CHR sama dengan 2, G01 X70 RND 40 RND sama dengan 4. Kemudian G01 kemudian kompensasi radius dengan G40 pada X80. Kemudian G00 pada Z50. Kemudian mengakhiri program dengan supa G00 Z100. Kemudian supa G00 X100 dan Y100. Kemudian untuk simulasi mengakhiri dengan M30. Kemudian untuk proses simulasi, untuk melihat simulasinya, kita tambahkan M30 sebagai ekor program. Kemudian kita klik simulate, dan ini delete, kemudian auto, kemudian cycle start. Ya, itu tadi simulasi untuk phase milling, untuk passing, yang kedua untuk radius dan chamfer. Ya, seperti itu simulasinya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke proses rectangle pocket. Pertama, membuat pembatas. Proses 3, rectangle pocket. Kemudian kita panggil M05, M5, M09 untuk menghentikan spindle, kemudian M00 untuk mematikan sistem pendingin. Kemudian kita panggil T1, D1, M06. Kemudian spindle 2000, putaran searah jarum jam, kemudian G94, kemudian feed rate 500, kemudian kita nyalakan sistem pendinginnya dengan M08. Kemudian untuk membuat rectangle pocket, kita klik mill, kemudian standar pocket, kemudian mengklik rectangle pocket. Yang pertama, kita pilih
untuk retract plane-nya kita tulis 10. Kemudian untuk reference plane-nya kita pilih 0. Kemudian untuk penyayatannya kita isi 1. Kemudian untuk deep pocket depth-nya, kedalamannya kita pilih -3. Kemudian length-nya 40. Kemudian width-nya 30. Kemudian corner radius 6 derajat. Kemudian titik awalnya 36, kemudian 24. Kemudian di sini kita isikan 0. Kemudian 1. Kemudian kita isikan 3. Untuk vault-nya kita isi dengan 0,1. Kemudian fit rate untuk surface-nya kita isi 300. Kemudian untuk fit rate untuk depth-nya kita pilih 200. Ini tetap 0. Kemudian ini tetap 11. Kemudian untuk maksimum infit-nya kita pilih 8. Kemudian rough dimension length-nya kita pilih 8. Kemudian rough dimension width-nya kita pilih 3. Kemudian rough dimension depth-nya kita pilih 15. Kemudian radius atau angle kita pilih 0. Kemudian insert depth-nya kita pilih 2. Kemudian kita klik OK. Ini adalah proses untuk roving-nya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk proses finishing-nya. Pertama, kita klik mill. Kemudian memilih standard pocket. Kemudian memilih rectangle pocket. Kemudian mengisi retract plane-nya sama dengan 10. Kemudian ini 0. Kemudian 1. Kemudian -3. 40. Kemudian 30. Kemudian corner radiusnya kita isi 6. Kemudian reference point-nya kita isi 36. Kemudian ini kita isi 24. Kemudian kita isikan 0. Kemudian 1. Kemudian di sini 0,1 dan di sini filenya 0,1. Dan di sini 0,1. Kemudian fit rate sini 300 untuk surface-nya, kemudian 200 untuk depth-nya. Kemudian sini kita pilih 0 dan di sini kita rubah dari 11 menjadi 12 dengan mengklik select pada mesin. Kemudian
maksimum infitnya sini sama kita isikan 8, kemudian drop dimension length-nya kita isikan 8, kemudian drop dimension width-nya kita isikan dengan 0, kemudian drop dimension depth-nya kita isikan dengan 15, kemudian sini 0, dan insert depth-nya kita isikan 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk mengakhiri program roving dan finishing ini untuk rectangle pocket, kita tuliskan supa G00 Z100, kemudian supa G00 X100 dan Y100. Kemudian akan kita lakukan simulasi untuk 3 proses yang sudah kita buat. Oke, kita tambahkan M30 sebagai ekor program. Kemudian kita klik simulasi, kemudian kita klik cycle start. Kemudian kita klik cycle start untuk memulai radius dan chamfer. Kemudian kita klik start lagi untuk rectangle pocket untuk roving dan finishing. Ya, itu dia simulasi untuk 3 proses pertama. Setelah itu kita akan melanjutkan ke proses 4 yaitu circular pocket. Pertama kita buat pembatas program. Untuk proses keempat circular pocket. Kemudian yang pertama kita akan membuat proses roving dengan mengklik mill, kemudian milih standar pocket, kemudian circular pocket, kemudian bagian retract plane mengisi 10, kemudian 0, 2, min 3, kemudian 11, kemudian pocket center point-nya 38, kemudian pocket center point-nya 70, kemudian infit depth-nya 2,5, kemudian val-nya 0,2, kemudian 0,2, kemudian 300 untuk feeding surface machining-nya, kemudian untuk depth-nya 250.
kemudian ini tetap, kemudian mengambil yang moving 21, kemudian mengisi 10, 0, kemudian 5, ini 2, dan 0,5. Kemudian klik OK. Kemudian yang selanjutnya untuk proses finishing untuk circular pocket, kita klik milling, kemudian standar pocket, kemudian circular pocket. Kemudian mengisi parameter 10, 2, kemudian 2, minus 3, kemudian 22, kemudian 38, kemudian 70, kemudian 2.5, kemudian 0, 0, kemudian mengisi feed rate 250, kemudian 250, kemudian ini 0, kemudian mengganti menjadi 22, kemudian sepuluh, 8, 5, 2, kemudian 0,5, dan klik OK. Kita terlupa menambahkan pembatas untuk proses roving dan finishing. Kemudian untuk proses finishing. Ya. Kemudian untuk mengakhiri program, untuk circular pocket kita tambahkan supa G00, Z100, kemudian supa G00, X100, dan Y100. Kemudian kita tambahkan M30 untuk melakukan simulasi. Setelah itu, kita akan melakukan simulasi. Kita periksa terlebih dahulu. Ini ada sedikit kesalahan. Kita hapus. Kita periksa lagi. Ya, kemudian kita jika sudah diperiksa, kita lakukan simulasi. Kemudian kita klik cycle start.
Cycle start lagi. Cycle start. Ya, seperti itu. Kita akan masuk ke proses kelima, yaitu contour milling. Pertama, kita buat pembatas. Proses kelima, yaitu contour milling. Kemudian, untuk membuat kontur, kita masuk ke menu mill, kemudian memilih contour milling. Pertama, kita akan melakukan pengaturan parameter. Kemudian, mengisi kontur subroutinnya. Dengan con awal titik 2 con akhir. Kemudian 10 0 kita isi dengan 2 minus 5, kemudian 5, kemudian 0 0, kemudian fit rate-nya 300, kemudian 100, ini 11, varinya kita atur 111, dengan klik select 111, kemudian 41 untuk G41, kemudian memilih 12, kemudian 3, kemudian 300, kemudian memilih 12, kemudian 3, kemudian klik OK. Kemudian mengakhiri program untuk pengaturan parameter dengan supa G00 Z100, kemudian supa G00 X100 dan Y100. Selanjutnya kita akan membuat kontur. Kemudian pertama kita akan mengetik N750 titik koma kontur, kemudian N760 kita tuliskan con awal titik 2, kemudian N850 con akhir titik 2.
Selanjutnya kita memilih kontur, kemudian menggunakan program plan G17 untuk bekerja pada X dan Y. Kemudian mengisi X 7, Y 0, kemudian approach start G 0, kemudian accept element. Selanjutnya kita pilih yang ini, kemudian kita mengisi Y61.31. Kemudian accept element. Kemudian memilih yang ini, kemudian mengubah arah putaran menjadi clockwise, kemudian mengisi R sama dengan 50 untuk circular arc-nya, kemudian mengisi X dengan 12, kita ganti ke mode incremental dengan mengklik select, kemudian 86 dengan sistem absolute, ya. Kemudian kita klik accept. Kemudian accept element. Selanjutnya kita memilih tombol yang ini, kemudian masukkan nilai X63, kemudian 2, kemudian accept. Kemudian memilih ini kembali. Kemudian untuk Y0, kemudian accept, ya seperti ini. Sedikit kesalahan, kita tuliskan kembali sebelah sini untuk N, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan di ini N850, kon akhir, kemudian titik 2.
Ya, setelah program untuk membuat kontur selesai, kita akan mencoba untuk mensimulasikan. Klik Cycle Start. Ya, kemudian klik Cycle Start kembali. Cycle Start kembali. Rectangular pocket. Kemudian circular pocket. Dan kontur. Ya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke proses ke-6, yaitu circumslot. Pertama, kita panggil T3 dan memasukkan parameter pemotongan. Yang pertama, kita matikan spindle. Kita membuat pembatas program terlebih dahulu. 6 circumslot. Kemudian yang pertama kita panggil M5, M09, M00. Kemudian untuk tool 3 kita panggil dengan T3, D1, M06. Kemudian S 2000, M3 dengan G94 dengan feeding 300 dan sistem pendingin M08. Ya. Selanjutnya, untuk membuat circumslot, kita klik mill. Kemudian memilih slot, kemudian circumslot, dan kita atur parameter yang tersedia. Sini 10, kemudian 0, kemudian 2, kemudian minus 3, kemudian 3, kemudian di sini kita ganti dengan 3, kemudian angle for slot length kita isi 30, kemudian 6, kemudian kita isi 38, 70, 20, kemudian 165, kemudian 90, kemudian untuk feed rate 300, bawahnya juga 300, untuk MID-nya kita isi 3, kemudian di sini tetap 3, kemudian 0, dan ini kita ubah menjadi 1, kemudian 5, kemudian 250,
kemudian 2000. Dan kita klik OK. Kemudian kita tambah untuk mengakhiri program yang ke-6 ini dengan supa G00 Z100. Kemudian supa G00 X100 Y100. Nah, kita akan masuk ke proses ke-7, yaitu center drilling. Pertama, kita buat pembatas. Untuk proses ke-7, center drilling. Kemudian kita panggil T4 dan masukkan parameter pemotongan. Yang pertama, kita klik M5, M09, dan M00. Kemudian kita panggil T4, yaitu NC drill pada D1 dan M06. Kemudian spindle 2000 M3 G94. Kemudian F300 dan sistem pendingin M08. Untuk membuat program center drilling, kita klik drill, kemudian memilih center drilling, kemudian center drilling, kemudian kita klik modal call. Kemudian kita isi 10 minus 3, kemudian 2 minus 5, 0, kemudian 0,2. Kemudian kita klik OK. Untuk menentukan posisi lubang, dilakukan dengan memilih setelah itu kita klik drill, kemudian memilih hole pattern, kemudian hole circular. Selanjutnya kita isi parameter 36, 24, 10, kemudian start angle,
kemudian geometric angle-nya kita isi 60 dan 6. Kemudian klik OK. Kemudian untuk mengakhiri program, kita ketikkan supa G00 Z100, kemudian supa G00 X100 dan Y100. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses ke-8, yaitu deep hole drilling. Pertama, kita buat pembatas program biar tidak bingung. Proses ke-8, deep hole drilling. Kemudian kita masuk ke M5, M09 dan M00. S. Kemudian kita panggil T5, D1 dan M06. Kemudian S2000, M3, G94, F300, dan sistem 08. Kemudian kita masuk ke drill, kemudian deep hole drilling, kemudian mengisi parameter yang disediakan. Pertama 10, kemudian min 3, kemudian 1, kita isi 12,24, kemudian 9, kemudian kita isi untuk drilling depth-nya 24, kemudian drilling depth-nya 6, kemudian 5, kemudian 0,7, kemudian 0,5, kemudian 1, 0, kemudian 3, kemudian 5, 1,4, kemudian 0,6, dan 1,6. Kemudian OK. Kemudian untuk menentukan posisi lubang, kita memilih hole pattern, kemudian hole circle, kemudian mengisi parameter untuk center point di 36, kemudian center point of hole circle untuk second axis 24, kemudian radius hole-nya 10, kemudian
start angle 90, kemudian incremental angle-nya 60, kemudian kita ganti 6, kemudian ada yang terlewat. Ini 24.1. Kemudian mau mengisi parameter untuk posisi holes, posisi lubang yang akan di drill, maka kita klik OK. Kemudian kita tambahkan X36 Y24.1. Kemudian untuk mcall-nya kita klik drill, kemudian deselect modal, kemudian kita akan keluar insert mcall, kita klik OK. Kemudian untuk mengakhiri program ke-8 ini, kita tulis supa G00 Z100, kemudian supa G00 X100 Y100.